Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah, yang selalu kita panjatkan dan haturkan kepada Zat yang Maha Suci, Maha penuh dengan berkah, Maha sempurna. Allah, satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia maha hidup dan mengetahui semua gerak-gerik hamba-hambanya. Dia telah dengan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah, Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat rahasia ini dan jadikan sebagai sesuatu yang selalu membasahi bibir dan lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah secara langsung sebagai penutup risalah langit, pembawa risalah langit, dan juga manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya. Tidak ada manusia yang lebih sempurna daripada manusia terbaik ini, dan dia adalah pemimpin anak Adam di dunia dan juga di akhirat. Allah sebagai pencipta telah memerintahkan kita menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladan kita. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah ibadah, makannya, minumnya, berpakaian, bersosial, berekonomi, berpolitik, dalam segala hal. Dan pasti akan ada kebahagiaan pada saat kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Ada kebahagiaan, ketentraman jiwa, solusi-solusi dari masalah kehidupan yang sedang dihadapi, dan juga pasti akan menang dalam menghadapi musuh-musuh. Karena memang itu tergambar dalam kehidupan manusia terbaik ini. Juga kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah dan jadikan ibadah oleh Sang Pencipta. Dan yang mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Sang Pencipta Allah 10 kali tambahan rahmat darinya. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya mengucapkan sebagaimana baginda Nabi SAW ajarkan dan sering mengucapkan kalau ada orang yang hadir dalam majlis ilmu beliau, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Dan saya selalu mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, jadikan simbol hidup kita tidak ada hari tanpa ilmu. Ilmu itu terutama ilmu syariat hanya akan mendatangkan kemuliaan, kecerdasan, perubahan yang jauh lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Karena dengan ilmu agama orang bodoh jadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, dan segala satunya bisa berubah. Maka ilmu agama ini wajib untuk dituntut. Jadi jadikan diri kita ini selalu menuntut ilmu agama, termasuk majelis ilmu seperti ini. Tentu syaratnya adalah ikhlaskan niat teman-teman sekalian. Karena orang yang mengikhlaskan niat melakukan sebuah ibadah, dan ini majelis ilmu termasuk ibadah, akan menjadi tambahan amal untuknya pada hari kiamat. Dan juga para penuntut ilmu seperti teman-teman sekalian lagi lakukan sekarang akan berada di bawah naungan Allah dan dihitung di jalan Allah sampai kita kembali ke rumah masing-masing. Dan para malaikat hadir di majelis-majelis ilmu dan menebahkan sayapnya sebagai bentuk ridho terhadap para penuntut ilmu. Serta dalam hadis yang lain dihasankan oleh para ulama, para penuntut ilmu yang belajar ataupun yang mengajar, kalau mereka ikhlas karena Allah, maka pahalanya sama dengan haji lengkap, sebagaimana Nabi SAW sudah menyampaikan masalah itu. Judul kita pada kesempatan ini, saudara seiman, adalah Ramadan bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melalui Ramadan dalam hidup beliau 8 kali. 8 kali. Karena Ramadan diperintahkan di tahun 2 Hijriah dan beliau alaihissalatu wassalam wafat di tahun 10 Hijriah. Berarti ada 8 kali Ramadan dilalui oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Ramadan adalah bulan
yang memang dipilih oleh Sang Pencipta Allah dan dimuliakan. Jadi yang sedang kita lalui sekarang ini bulan luar biasa dan bukan bulan biasa. Sebagaimana Allah dengan kemahasempurnaannya memuliakan wilayah Mekah dan Madinah dari wilayah-wilayah yang lain. Tapi bukan berarti wilayah yang lain buruk. Cuma ini lebih dimuliakan, ekstra. Nilai ibadah di sana seperti sholat lebih besar daripada tempat yang lain. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para malaikat. Di antara malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil. Di antara manusia ada nabi-nabi dan rasul. Dan juga di antara waktu ada yang dimuliakan. Seperti kalau hari-hari adalah hari Jumat. Hari yang paling mulia ya, dibandingkan hari-hari yang lain. Dan juga Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nabi SAW, saudaraku seiman, setiap kali akan tiba Ramadan selalu mengulang-ulangi motivasinya kepada para sahabat. Di antaranya hadis yang masyhur, beliau bersabda, "Hai manusia, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah." Makna berkah saudaraku seiman adalah selalu segala sesuatunya cukup bahkan lebih. Seperti misal, makanan dan minuman kita di bulan Ramadan diberkahi oleh Allah. Saya yakin beberapa hari sudah kita lalui Ramadan ini, alhamdulillah, dengan kebaikan dan kesempurnaan, ya, kebaikan dan kemuliaan Allah kepada kita semuanya, dengan sangat nyaman, sangat ya, tenang, ya, dan kita begitu mengejar pahalanya. Sebenarnya kita memiliki keberkahan dalam makanan. Misal kalau kita sahur pun dengan sedikit saja rasanya cukup sampai azan maghrib. Atau bahkan ada teman-teman mungkin yang lupa sahur, tetap berkah. Nanti pada saat buka puasa minum segelas air dingin atau sirup atau teh hangat, atau memakan beberapa potong kurma, buah kurma atau kue, maka sudah kenyang rasanya. Maka ini keberkahan namanya. Allah berkahi makanan dan minuman. Allah berkahi waktu. Dari pagi sampai menjelang maghrib rasanya panjang sekali waktu. Tentu bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dimaksimalkan dalam bentuk ibadah. Karena Nabi SAW memang menjanjikan kepada kita keberkahannya. Sebagaimana nanti akan kita rincikan lebih jauh tentang masalah bagaimana seorang muslim memaksimalkan waktunya di Ramadan sebagaimana perintah baginda Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu, di bulan Ramadan, Allah menurunkan rahmatnya. Riwayat lain, Allah menyebarkan rahmatnya. Dan di antara rahmat tersebut adalah Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa. Di bulan Ramadan ini ada pembersihan dosa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, riwayat lain mengatakan antara umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya kalau dosa-dosa besar dijauhi. Kemudian Allah akan ijabah doa. Permintaan-permintaan kita sebulan penuh teman-teman sekalian akan dijanjikan diterima. Walaupun bulan-bulan lain mungkin diterima, tapi ini dijanjikan ekstra. Seperti kalau kita di perusahaan, misalnya teman-teman di sini banyak bekerja di perusahaan, dijanjikan oleh perusahaan bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya, atau tanggal 31, ini bulan di mana semua pegawai bisa mengajukan permohonannya, penaikan gaji misalnya, penaikan jabatan, ya, cuti pulang, semua akan dikasih. Saya yakin kita akan memaksimalkan waktu bulan Januari itu. Begitulah kurang lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan buat kita agar diterima semua permohonan kita di bulan ini sebulan penuh, tidak mengenal waktu, dari pagi sampai pagi lagi 24 jam. Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian, maka lihatkanlah yang terbaik dari diri kalian, karena Ia akan membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Termasuk rahmat Allah adalah Allah akan buka semua pintu surga, Allah akan tutup semua pintu neraka, dan Allah akan membelenggu semua syaitan yang jahat, sehingga mereka tidak leluasa menggoda di luar Ramadan. Kita garis bawahi 3 poin ini: terbukanya pintu surga,
tertutupnya pintu neraka, dan dibelenggunya semua syaitan yang jahat. Saya ingin tanya teman-teman sekalian, kira-kira apa maknanya pintu surga dibuka di bulan Ramadan? Dan apa kira-kira manfaatnya buat kita? Kalau kita berpikir surga, kita bisa mengetahui dari dalil-dalil syariat, tapi kita belum melihatnya. Dan kalaupun sekarang dibuka, kita masih belum bisa masuk. Kira-kira apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga di bulan Ramadan? Maka teman-teman harus garis bawahi kalimat ini ya. Ini jawaban dari para ulama adalah dibukanya iklan resmi dari Sang Pencipta Allah di langit sana. Iklan resmi dari 1 Ramadan, dan kita sekarang berada di pekan-pekan pertamanya sampai akhir Ramadan, pendaftaran masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud teman-teman sekalian. Jangan menjadi orang-orang yang hanya mengkhayal di angin ya, di atas angin. Seperti misal ada sebuah kampus lagi dibuka pendaftaran untuk jadi mahasiswa atau mahasiswi. Atau ada sebuah perusahaan lagi dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai. Lalu ada orang cuma mengkhayal, dia lewat di depan kampus atau di depan perusahaan, lalu dia mengatakan, saya ingin kuliah di sini atau saya ingin kerja di situ. Cuman tidak pernah daftar. Kira-kira diterima nggak? Nah, kenapa senyap ini, nggak ada suara? Jangan lemas-lemas kalau Ramadan. Kalau orang tidak pernah daftar, itu mengkhayal untuk bisa diterima. Teman-teman di sini masuk diterima kantor kerja, karena pernah melamar kan, maka akhirnya diterima. Bulan Ramadan dibuka, melamar jadi penghuni surga, mau atau enggak, itu poinnya. Dibuka pendaftaran, dan syaratnya sederhana, puasa siang hari, jaga 5 waktu sholat, dan sholat pada malam hari dengan tarawih. Selesai syaratnya ya. Dijauhi semua perbuatan salah, maka insya Allah akan masuk dalam surga. Kemudian ditutup pintu neraka. Apa makna kalimat ini? Ditutup pintu neraka. Kalaupun ditutup pintu neraka atau dibuka, kita masih belum tahu apa tujuannya. Kita masih di dunia. Orang yang melanggar pun masih hidup, orang-orang kafir misalnya. Maka, dan ini di bulan Ramadan, artinya informasi ini kepada orang yang masih hidup. Maka yang dimaksud kata para ulama adalah adanya penghapusan diri dan nama dari api neraka. Adanya penghapusan nama dari api neraka. Ini penting teman-teman sekalian. Perlu antum garis bawahi satu hal ya. Kalau kita sekarang ini memiliki nama terdaftar di surga, punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Kita semua punya itu. Kalau seseorang mukmin meninggal dunia dalam kondisi dia beriman dan beramal saleh, maka dia akan masuk ke surganya, tempatnya di neraka dihapus oleh Allah. Kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, fasik ini maksudnya muslim tapi masih banyak dosanya, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka dia akan masuk ke nerakanya dulu, dibersihkan dosanya, baru dia masuk ke dalam surganya. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, munafik, atau musyrik, 3 golongan yang akan kekal di api neraka, maka dia akan masuk ke nerakanya secara abadi dan tempatnya di surga diberikan oleh Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka di Ramadan teman-teman ada penghapusan nama itu. Artinya kita akan dihapus dari api neraka, kata para ulama, akan setelah, kalau kita mohon di Ramadan ini teman-teman jangan luputkan doa itu. Seperti kalau nonton sholat Masjid Haram Mekah dan Madinah, saya yakin juga mungkin di sini ya, tarawihnya pada saat witir, umumnya kalau imam yang faham dia akan baca Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa artinya? Ya Allah hapus nama kami, nama ayah dan ibu kami dari api neraka. Itu di Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, sesungguhnya di bulan Ramadan Allah menghapus nama-nama hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Maka kita harus menghapuskan nama kita teman-teman sekalian. Kata ulama hadis yang dimaksud kalau orang minta, misalnya mengatakan Allahumma a'tik ya, riqabana wa riqaba abaina wa ummatana minan nar, ya Allah hapuslah nama kami dan nama kedua orang tua kami dari api neraka. Allah akan hapus sampai dari api neraka dan Allah akan berikan taufiknya setelah itu sehingga dia tidak akan pernah berbuat perbuatan ahli neraka. Semuanya tinggal perbuatan ahli surga.
Itu poin penting sekali. Artinya sangat memudahkan kita untuk istiqamah setelah Ramadan. Karena tidak akan pernah terbuka lagi pintu-pintu dosa. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga itu. Kemudian penutupan hadis adalah semua syaitan yang jahat. Dalam hadis dikatakan mararatul jin. Syaitan-syaitan yang jahat. Mereka dibelenggu sehingga tidak leluasa menggoda. Garis bawahi kalimat ini. Seleluasa mereka menggoda di luar Ramadan. Artinya di Ramadan masih menggoda. Hanya saja dibelenggu. Dalam bahasa Indonesia, belenggu ini teman-teman sekalian adalah kalau diikat lehernya, diikat kedua tangan, diikat kedua kaki. Namanya belenggu. Dan ini memang titik-titik kalau diikat teman-teman orang susah bergerak. Makanya hewan itu diikat lehernya. Gitu kan? Diikat kakinya. Memang seperti itu. Makna daripada syaitan dibelenggu adalah musuh. Bayangkan teman-teman kalau kita lagi lomba lari dengan seseorang. Ada musuh kita lagi lomba lari dengan dia. Tapi dia dibelenggu. Lehernya diikat, kedua tangan dan kakinya diikat. Kita biar jalan santai pasti menang. Seperti itulah. Jadi kita dengan syaitan di bulan Ramadan ini jaraknya sebulan teman-teman. Kalau kita jalan kaki dari Indonesia, mungkin sudah sampai ke sini ke Qatar kali. Ya. 1 bulan itu. Jarak antara kita sama syaitan jauh sekali. Luar biasa enaknya kita mencapai kemenangan kalau musuh kita sudah diikat. Ya, tidak bisa bergerak. Jangan menjadi orang-orang yang konyol saudaraku seiman. Mohon maaf tanda kutip saya bahasakan ini. Kekonyolan mereka adalah pada saat tiba Idul Fitri atau malam Idul Fitri, lisannya mengatakan Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya salah tempat. Karena Alhamdulillah lisannya ini diikuti dengan hatinya niat, Alhamdulillah saya lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat tarawih. Alhamdulillah tidak lagi baca Quran. Alhamdulillah sudah boleh buat dosa. Ini salah Alhamdulillahnya ini. Ramadan bulan pelatihan. Bagaimana seseorang meningkatkan skill spiritualnya, skill ibadahnya, skill keimanannya. Ditingkatkan semua itu. Dan tujuannya adalah untuk dipraktikkan 11 bulan ke depan. Apa yang kita dapatkan? Sebulan penuh perut kita biasa puasa. Jiwa kita biasa menghadapi puasa. Kita udah biasa ke masjid. Udah biasa baca Al-Quran. Udah biasa jauh dari dosa-dosa. Sebulan penuh. Masa setelah itu tidak pernah dipraktikin sama sekali. Ibaratnya orang kalau tidak bisa mengemudi mobil, kemudian dia masuk ke tempat pengemudi mobil, bayar. Kalau di Indonesia 1 minggu sudah bisa bawa mobil, 3-4 hari, seminggu sudah bisa bawa mobil. Bagaimana kalau sebulan? Kalau orang setelah itu tidak pernah sebulan latihan mobil, kemudian setelah itu tidak pernah sentuh setir mobil, apa manfaatnya dari tadi latihannya? Orang panggil seorang profesor bahasa Arab atau bahasa Inggris. Sebulan penuh 24 jam sama orang ini. Tapi setelah itu tidak pernah praktekin bahasanya. Apa manfaatnya? Seperti itulah Ramadan. Maka banyak orang teman-teman sekalian pas tiba Idul Fitri, dia sudah tinggal injak gas. Praktekin ilmu Ramadannya di luar Ramadan, masuk surga tuh. Enggak. Dia nunggu di garis finish, nunggu lawannya, rivalnya, syaitan tadi yang dibelenggu begitu lepas, agar bisa menjangkau dia kembali. Akhirnya syaitan-syaitan ini mulai menyesatkan dia kembali dan menguasai dia. Padahal tadinya jaraknya 1 bulan. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Karena ini berita gembira dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalam pembukaan kita tentang masalah pentingnya memahami Ramadan disambut oleh baginda Nabi SAW dengan berita gembira seperti ini. Sisi yang lain dalam pembukaan kita, tepis semua persepsi negatif tentang puasa dari syaitan. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk Ramadan. Saya kemarin banyak menyampaikan tema ini di Indonesia sebelum Ramadan. Karena memang sebelum Ramadan, syaitan sebelum dibelenggu, dia banyak memasang ranjau-ranjau pada kehidupan kita. Seperti misalnya dikatakan Ramadan sebulan penuh puasa, nanti lemas, nanti loyo, ya. Nanti saatnya bermalas-malasan, tidur terus misalnya, atau mungkin membuang-buang waktu pada hal yang sia-sia. Ini semua waswas syaitan. Dan dalam Islam kita punya sebuah konsep namanya niat. Bisa juga kita bahasakan kalau bahasa Indonesia kita adalah sugesti.
Kalau kita sahur, niatnya sebentar jam 11 lapar nggak ya? Haus nggak ya? Nanti sampai jam 11 saja berarti. Kita akan haus dan lapar di jam 11. Tapi kalau sugesti atau niat kita kuat, saya pun walaupun makan cuma sebutir kurma atau minum segelas air sahur, ataupun bahkan tidak sahur sama sekali, tapi niatnya kuat, akan tahan sampai azan maghrib, sampai azan maghrib. Ada orang bahkan azan maghrib cuma makan beberapa butir kurma dengan minum air putih, tidak makan malam kecuali habis tarawih juga kuat. Tergantung bagaimana dia niatkan. Dan Ramadan ini teman-teman, bulan yang puasa ini adalah selain ibadah, kesehatan. Ini kesehatan teman-teman. Seorang dokter dari Eropa masuk Islam justru karena pelajari masalah puasa yang ada pada kaum muslimin. Dia mengatakan manusia yang paling sehat adalah umat Islam. Gara-gara mereka punya terapi puasa untuk kesehatan mereka sebulan, seminggu 2 kali. Senin dan Kamis. Mereka punya sebulan Ayyamul Bid 3 hari. 13, 14, 15. Mereka punya setahun sekali sebulan. Rasionalnya begini. Badan kita ini kalau mesin udah rusak nih. Masuk panas, masuk dingin, masuk asam, masuk segala macam. Ini kalau mesin rusak gak kira-kira? Ya, bisa rusak. Butuh servis. Antum kalau naik mobil di sini, masya Allah, ternyata pakai kendaraan mobil. Kalau tidak diservis, mobilnya bisa rusak. Nggak ganti oli, nggak isi bensin, dipaksa pun mungkin nggak bisa jalan. Badan kita butuh untuk diservis, teman-teman sekalian. Kita walaupun tidur, usus kita itu tetap mengelola sisa makanan yang kita makan. Maka kita butuh untuk servis, ini kesehatan. Sampai ada beberapa dokter mengadakan penelitian dan ditulis secara filosofisnya, kira-kira seperti apa puasa itu, apa manfaatnya Ramadan. Kalau orang puasa sebulan dan mengikuti mekanisme yang sebenarnya dari bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Saya dapatkan datanya tentang masalah Ramadan atau puasa itu adalah kesehatan. Di dalam salah satu artikel yang ditulis, diadakan penelitian oleh seorang ilmuwan ya. Saya lihat dulu sebentar. Jadi kalau orang berpuasa, ini penelitian ya. Kalau orang mulai menjalankan puasa, apalagi sebulan, ya, maka di hari pertama dan hari kedua, dengan puasa itu, maka gula dalam badan akan menurun. Jantung juga akan berdenyut dengan perlahan. Kemudian banyak sekali ya, ada glikogen ya ditarik keluar dari otot, menjadi otot berasal dari sehingga menjadikan otot berasa menjadi lemah. Kemudian ada banyak hal-hal yang tadinya penyakit-penyakit yang berbahaya bisa hilang di hari pertama, hari kedua kalau orang puasa. Di hari ketiga sampai hari ketujuh itu adalah kalau orang melakukan seperti puasa yang dilakukan oleh muslimin ya. Jadi mereka sahur, mereka buka puasa, siang hari mereka beraktivitas tapi mereka tidak makan, tidak minum. Ini hari ketiga, hari ketujuh akan ada pembakaran lemak. Dan kalaupun ada sisa-sisa lemak itu akan ada pencairan ke tubuh sehingga fungsinya maksimal. Di hari ke-8 dan hari ke-19, hari ke-15 itu fase ketiga, ada banyak sel-sel yang sudah rusak selama setahun itu akan diperbaiki dan akan diaktifkan kembali karena ada pembaharuan sel. Hari 16 sampai hari ke-30 itu badan mulai melakukan proses pemulihan sehingga 30 hari atau 29 hari dari puasa itu akan membuat tubuh seseorang itu akan terasa lebih sehat dan lebih segar. Bahkan usus itu akan menjadi lebih ketat. Ya, seperti misalnya pada saat Idul Fitri, kalau kita biasanya puasa siang, pagi hari dan siang hari, terus kita lagi kunjungin rumahnya orang, makan. Saya yakin tidak mungkin kita makan sebanyak sebelum Ramadan. Mungkin kita makan setengah porsi ketupat atau mungkin satu porsi sudah kenyang sekali rasanya. Karena memang proses badan kita ini seperti yang baru mobil lagi servis gitu kan. Dia sangat sempurna, sangat bagus sebenarnya. Jadi itu ada kesehatan teman-teman sekalian. Jangan dianggap puasa itu adalah sebuah siksaan. Itu keliru. Juga satu hal penting teman-teman sekalian. Pada saat buka puasa, jangan jadikan tanda kutip sebagai ajang balas dendam. Saya tidak tahu di sini antum, tapi kalau di Indonesia, masya Allah, kolak 5 macam 5 dibeli.
warna makanan biru, kuning, merah, semua ada di atas meja. Padahal nggak dimakan juga. Bukan itu target puasa. Target puasa adalah memang melatih diri kita ini supaya tidak terlalu banyak memasukkan asupan makanan. Bahkan dalam sahur dan buka puasa saja apa sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, sebaik-baik makanan sahur kalian dan buka puasa kalian adalah kurma. Kurma yang disuruh. Bukan disuruh makan yang besar, walaupun boleh ya, bukan tidak boleh. Tapi ternyata di sini bukan malah kita melampiaskan sesuatu yang melampaui batas di perut kita. Enggak. Ya. Usus itu teman-teman sekalian, kalau dia lagi di waktu-waktu kayak kita sekarang ya, beraktivitas dari pagi sampai sore, tetap kita bergerak, tetap berpikir, tetap bekerja, itu kan dia butuh asupan makanan dan minuman supaya dia mengelola menjadi energi. Baik, kalau kita puasa seperti sekarang, kayak saya sekarang lagi ngomong, teman-teman lagi jalan, tadi bekerja, kita bergerak, ini kita butuh asupan makanan atau minuman supaya menjadi energi, dikelola, dicairkan oleh tubuh. Sekarang kalau nggak ada, dari mana? Maka usus itu dalam penelitian diadakan, usus itu akan mengelola sisa makanan yang melekat di dinding usus. Sehingga akhirnya semua yang bermasalah di usus itu akan keluar. Sisa makanan, karena kadang-kadang kita subhanallah usus belum mengelola makanan, kita sudah isi makanan yang baru gitu kan. Zaman sebelum Ramadan. Maka itu dikelola sehingga akhirnya usus kita itu mengeluarkan semua toksin atau sisa-sisa kotoran atau bakteri yang berbahaya bagi perut kita. Jadi satu sisi, selain dia adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, tadi Ramadan adalah pembersihan dosa. Suaranya kurang jelas, mungkin agak dekat. Oh iya. Selain pembersihan dosa, diijabahnya doa, ya. Kemudian juga diturunkannya rahmat, dibukanya pintu surga, tutup pintu neraka, diikatnya setan-setan. Dari sisi yang lain, juga kita mendapatkan kesehatan, ya, kebaikan buat kita. Kalau kita fahami poin ini, maka kita akan sangat menikmati Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seandainya muslimin memahami tentang keutamaan Ramadan, baik sisi fadilah atau sisi kesehatannya, maka mereka berharap sepanjang tahun mereka disuruh puasa oleh Sang Pencipta Allah. Ini poin penting dalam pembukaan ceramah kita. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang sangat ditekankan di bulan Ramadan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Baik itu dari sisi ibadahnya juga dari sisi tentu kebaikan dalam kehidupan kita, sosial, kesehatan, ekonomi dan seterusnya. Yang pertama dari hal-hal yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW dan ini puncaknya adalah puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri. Dan puasa adalah Ramadan dikenal juga dengan bulan puasa. Puasa adalah ibadah yang sangat luar biasa sebagaimana kita jelaskan tadi, tapi saya ingin titik beratkan poin yang berbeda, yaitu puasa secara kuantitas, jumlah balasan, pahala adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sholat, jihad, bakti sama orang tua, haji, umrah, semua kalah dengan puasa. Secara kuantitas akan kalah. Sesuai dengan hadis Bukhari Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, kullu amal ibn Adam lahu. Ya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sabamiyah dhi'fin. Yaqulu Allah azza wa jalla illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Taraka syahwatahu wa ta'ama wa syarabahu min ajli lis-sa'imi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi wa la khalufa musayim attabi Allah min rihil misk. Terjemahannya, sebenarnya puasa itu, kata Nabi SAW, puasa itu semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya. Bisa 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung, kata Allah, karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Apa makna di sini teman-teman sekalian? Semua amal ibadah anak Adam, sholatnya, bakti sama orang tuanya, haji, jihadnya, sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Artinya beda pahalanya antara orang, misal antum mau sedekah, keluar dari rumah, membawa uang, kalau di Indonesia saya bahasakan, mungkin di sini real, rupiah misalnya, kita ambil uang yang paling besar 100.000, uang yang paling bersih, bahkan tidak ada lecaknya sedikit pun,
kemudian kita taruh di kantong kita di sebelah kanan, niat untuk sedekahkan. Dengan uang yang sudah lecek atau sudah agak tua ditaruh kantong kiri untuk kita belanja. Ini beda pahalanya dengan orang yang uangnya tercampur. Kalau ada orang miskin yang minta, dia tinggal tarik, mau lecek, mau baru, mau tua, dikasih aja. Tanpa juga melihat nilainya besar atau kecil. Akan beda pahala. Ada kemasan yang positif di sini. Beda pahalanya antara orang yang terbangun tengah malam jam 3, lalu dia sholat tahajud tanpa diprogramkan. Beda dengan orang yang dari sebelum tidur sudah niat mau sholat malam, sudah bunyikan jam beker, pada saat bangun juga sebelum tidur dia sudah siapkan sejadah dengan dibubui minyak wangi. Mungkin kalau akhwat kita mau kenahnya dengan bersih, ikhwat kita kopiannya dengan bajunya bersih. Seperti Abu Hanifah rahimahullah, setiap malam kalau mau sholat tahajud beliau selalu pakai baju baru. Setiap hari baju baru. Rahimahullah. Jadi karena ingin bertemu dengan Allah. Seperti kalau kita ketemu dengan raja atau presiden, kita akan pilih baju yang terbaik. Maka ini dilakukan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Maka dia berusaha untuk menggunakan pakaian yang terbaiknya. Kemudian mungkin sebelum dia sholat malam, dia mandi dulu, dia minum teh hangat. Maka beda pahalanya orang yang mengemas ini dengan orang yang begitu saja mengerjakan ibadah. Makanya ibadah itu bisa 10 sampai 700 kali lipat tergantung kadar niat dia dan bagaimana dia mengemas sebaik mungkin ibadah itu. Kecuali puasa. Puasa di atas 700 kali lipat. Karena kata Nabi SAW, kecuali puasa. Karena Allah berfirman, dia milikku dan aku akan membalas langsung, sebab dia meninggalkan syahwatnya makanan minuman karena aku. Lalu Allah berkata, untuk orang puasa aku janjikan 2 kegembiraan. Pada saat dia buka puasa dan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya Allah. Apa makna di sini kegembiraan pada saat buka puasa, teman-teman? Ulama hadis mengatakan ada 3 makna di sini. Yang pertama, gembira karena haus dan laparnya hilang. Ini sudah umum. Yang kedua, kegembiraan yang didapatkan adalah karena dia berhasil mengalahkan syaitan yang dari sebelum sahur sampai menjelang buka puasa berapa detik menggoda dia untuk mengurangi kadar pahala atau membatalkan puasanya. Begitu dia azan maghrib, dia berarti dia sudah menang. Seperti orang kalau lomba lari sudah sampai garis finish, musuhnya nggak bisa buat apa-apa lagi. Ini kegembiraan pada saat buka puasa. Dan yang ketiga adalah kegembiraan karena dia bisa melipat gandakan pahala dengan membuka puasakan orang lain. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Itu kegembiraan. Jadi satu hari kita bisa dapat pahala 50 pahala puasa, 100 pahala puasa, 1.000.000 pahala puasa. Tergantung antum mau berapa banyak. Tinggal buka puasakan orang. Ya, gitu. Maka kita akan panen pahala. Maka pada saat buka puasa kita akan gembira di sini orang-orang beriman karena dia akan panen pahala dia dan pahala orang yang dibuka puasakan. Sementara kegembiraan yang kedua adalah pada saat bertemu dengan Allah, artinya dia akan masuk dalam surga. Dan penutupan hadis, dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Apa maknanya kalimat ini teman-teman sekalian? Tahu kasturi ya? Di sini pasti ada. Minyak kasturi biasanya mahal sekali ya, kalau yang asli itu. Tapi perlu digarisbawahi juga tidak semua orang suka baunya kalau yang buatan manusia yang ada di dunia. Lalu kenapa penggunaan kalimat kasturi di sini? Jawabannya hampir mirip dengan di surah Ar-Rahman disebutkan di surga akan ada kurma, ada anggur, ada delima. Dalam surah Al-Waqiah ada pisang disebutkan. Ini kata ulama adalah hal-hal yang sama namanya dengan di dunia, tapi beda bentuk, beda aroma, beda cita rasa. Jadi misal, masalah kurma di surga. Baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya satu butir kurma di surga, satu butirnya seperti tempayan besarnya. Tempayan tempat makanan yang besar, bisa 10 orang makan. Satu butir kurma. Putihnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan lembutnya lebih lembut daripada bui. Tidak akan pernah kita temukan di dunia ada kurma seperti ini. Warnanya putih, lebih putih dari susu. Yang kita tahu adalah coklat, hijau, merah. Tapi putih nggak akan pernah ada kurma putih. Dan rasanya lebih manis daripada madu dan lebih lembut daripada bui. Tapi seperti itulah. Makanya kata ulama yang disebutkan di surga adalah sama dari sisi nama dengan dunia, tapi beda dari sisi bentuk, aroma, dan cita rasa. Begitu juga dengan kasturi. Kasturi surga beda teman-teman sekalian dengan kasturi dunia. Banyak sering digunakan kalimat ini ya. Seperti misalnya, selain bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi, juga ada hadis tentang orang yang mati syahid.
yang kata Nabi SAW orang yang mati syahid akan menetes darah dari lukanya dan mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi atau sebagai semerbak kasturi, gitu kan. Maka kata para ulama ini adalah kasturi akhirat. Dan yang dimaksud dengan kalimat Nabi SAW, sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi adalah ahli surga yang rutin puasa. Nanti kalau dia ngobrol dengan ahli surga yang lain dan di surga itu, mulutnya mengeluarkan bau kasturi yang wangi. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang tidak puasa. Misal, ada orang meninggal tidak sempat puasa Ramadan, mungkin karena kejahilan atau kena maksiatnya, lalu dia masuk neraka dulu, dibersihkan dosanya, lalu dia masuk ke dalam surga. Nanti dia nggak dapat fasilitas itu. Jadi ini bukan maknanya teman-teman, kalau kita baca dalam hadis misalnya, teman-teman baca buku, oh bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari bau kasturi. Bukan kita datang ke teman kita lagi puasa gini, ini cium bau mulut saya, kita tiupin ke dia. Itu bisa pingsan dia nanti. Karena pasti bau mulut kita ada, gitu kan. Jadi bukan itu yang dimaksud ya. Kalau antum lagi baca hadis ini, fahami. Ini maksudnya di akhirat nanti di surga. Kalau sudah masuk, bau mulut kita lebih wangi dari kasturi di surga nanti. Ini yang dimaksud. Orang puasa juga teman-teman sekalian kayak kita sekarang, ikuti dua syarat mutlak yang sudah masyhur. Hadisnya saya yakin sudah sering didengar. Adalah sabda Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untuk menambah ekstra yang kita bisa dapatkan lagi puasa, selain pahala yang lebih besar sampai 700 kali lipat mengalahkan ibadah-ibadah yang lain, juga kita bisa membersihkan semua dosa kita dengan puasa itu. Dan setiap hari ada pembersihan dosanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dua syarat, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Apa maknanya keimanan teman-teman sekalian? Keimanan artinya semua orang pun tidak puasa, saya tetap puasa. Enggak ada urusannya antara saya sama Allah. Itu makna keimanan. Jadi bukan puasa karena enggak enak sama teman, enggak enak sama atasan, enggak enak sama pasangan hidup, enggak enak sama lingkungan, enggak. Memang karena Allah, itu keimanan. Siapa yang berpuasa karena keimanan, yakin ini perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa ini teman-teman harus diikutkan seluruh anggota tubuh kita puasa. Kalau tidak bisa sia-sia puasa kita. Mata harus puasa, telinga harus puasa, tangan puasa, kemaluan puasa, kaki puasa, semua puasa ini. Jadi bukan cuma perut saja dengan tenggorokan. Misal contoh sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, man lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak sudi menilai lapar dan hausnya. Jadi kalau puasa tapi masih dusta, batal puasa. Amal-amal ini tidak boleh dilakukan gitu. Dalam riwayat lain juga kita kuatkan tentang masalah keutamaan puasa, ya. Yaitu teman-teman sekalian bisa kita jadikan sebagai perisai dari api neraka. Jadi selain pahalanya sampai lebih dari 700 kali lipat, juga bisa pembersihan dosa, juga dia bisa menjadi perisai dari api neraka. Tapi syaratnya 4. Dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, as-sawmu junnah. Ini riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, as-sawmu junnah ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu perisai. Perisai adalah besi yang biasa dipakai, ditaruh di tangan kanan atau tangan kiri prajurit untuk menangkis sabetan pedang, tombak atau panah dari musuh, gitu kan. Dalam riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, perisai dari api neraka seperti perisai salah seorang di antara kalian pada saat di kancah peperangan. Riwayat yang lain disebutkan adalah puasa adalah benteng yang paling kokoh yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Bagaimana caranya? Ada 4 syarat. Apa kata Nabi SAW? فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ. Ini yang pertama. Kalau kalian lagi puasa dan mau jadikan puasanya sebagai perisai, jangan rafath. Apa itu rafath teman-teman sekalian? Rafath adalah ucapan kalimat syahwat, sayang, cinta, rindu, kekasih, apalah bahasa-bahasa mesra ini
yang dialihkan atau diberikan kepada selain pasangan halal. Itu namanya rafath. Yang kedua kata Nabi SAW, wala yafsuk. Jadikan perisai, puasa jadi perisai, jangan fusuk. Fusuk adalah sentuhan fisik, salaman, pelukan, ciuman, ini sentuhan fisik ya, sampai masalah biologisnya kepada selain pasangan halal. Dan yang ketiga, wala yajhal, dan jangan dia berbuat bodoh. Makna lain adalah sia-sia. Nggak boleh buang-buang waktu sia-sia. Saya tidak tahu di sini teman-teman, karena mungkin di sini cuaca panas dan insya Allah juga mudah-mudahan kondisi di sini teman-teman kalau yang sudah terbina ikut pengajian bisa paham masalah itu. Tapi kalau kita bicara umum awamnya orang, kalau di Indonesia mungkin karena cuaca nggak sepanas di sini ya, maka ada orang di Indonesia banyak di Jakarta ini, mall buka jam 10 pagi, dia antri nomor 1, masuk duluan di mall. Untuk apa Bapak Ibu nih masuk di mall pagi-pagi begini, masih belum ada orang masuk? Untuk nunggu buka puasa. Ngapain nunggu buka puasa 12 jam di mall? Mutar-mutar 3 kali toko orang gak belanja juga gitu. Mana dengar musik, mana lihat auratnya perempuan terbuka ya. Mana buang-buang waktu. Ini perbuatan kejahilan ini. Ada orang juga menghabiskan waktu teman-teman sekalian dengan tidur. Di Ramadan ada orang puasa cuma 1 jam, dari habis subuh tidur sampai jam 5 sore, 1 jam aja puasanya. Bangun mandi, bangun sholat tidur lagi. Allahu a'lam, yang ketawa-ketawa tahu diri barangkali. Kalau antum lagi cuti misalnya, ada orang begitu, subhanallah, tidur saja kerjanya. Jam 5 bangun mandi siap-siap buka puasa. Puasa apa? Hah? Tahun 2 Hijriah pertama diperintahkan Ramadan teman-teman sekalian, ada perintah perang Badr. Badr sekian ratus kilo dari Madinah. Sahabat safar jihad loh ini. Antum cuma keluar cari rezeki, cuma keluar beli kesiapan untuk buka puasa. Ini jihad, perang. Hadapan musuh, tidak batalin puasa mereka. Mereka tetap hukum, mereka tetap tegar, gitu kan. Jadi tidak boleh nih teman-teman. Atau ada orang banyak buang-buang waktu. Ramadan main gaple, main kartu, main catur, alasan melatih otak. Latih otak dari mana? Nah, bohong orang bilang, terus terang teman-teman sekalian, bohong orang yang mengatakan catur itu olahraga otak. Kenapa saya bilang bohong? Atau tahu strategi perang. Memang di kuda itu dalam manca peperangan bisa jalan L. Nah, benteng itu bisa bergerak. Itu kebohongan. Dari mana itu? Buang-buang waktu nggak ada gunanya. Ya, kalau mau latih otak, hafal Al-Quran, hafal hadis. Menghafal sudah diadakan penelitian teman-teman sekalian adalah olahraga otak yang paling bagus. Dan subhanallah Islam punya banyak hafalan, nggak habis-habis tuh. Doa-doanya, zikir yang diajarkan Nabi SAW, sejarah, buku-buku, hafalin tuh. Hafalan. Bukan dengan cara itu teman-teman sekalian. Buang waktu 3 jam, 4 jam, habis waktu di pinggir jalan, hal-hal yang kosong. Ini semua teman-teman harus diperbaiki. Ya. Atau ada orang dulu main game dari pagi sampai menjelang malam. Buang-buang waktu untuk apa ini teman-teman sekalian? Ilmu, majelis ilmu, baca Al-Quran, hafal, baca kisah-kisah. Ilmu agama ini kalau kita habiskan seluruh hidup kita pun masih baru memberikan setengahnya. Apalagi kalau kita lalai, malas, gitu kan? Dan Ramadan kesempatan untuk itu, kesempatan, gitu kan? Saya alhamdulillah dari tadi pagi, dari habis subuh sampai sekarang saya sudah bisa menyelesaikan untuk tablik akbar kisah Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi, berapa sekian belas lembar, sekian puluh lembar dari sebuah buku. Saya juga sudah berhasil mengetik beberapa data yang saya butuhkan di laptop dan seterusnya. Masih banyak bisa dilakukan. Banyak bisa dilakukan. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Jadi tidak boleh jahil. Jangan berbuat hal yang sia-sia. Lalu yang keempat, yang terakhir syaratnya kalau mau jadikan puasa Ramadan sebagai tameng dari api neraka. Tidak boleh rafath, mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Tidak boleh fusuk, menyentuh secara fisik dari peluk, ciuman sampai biologis selain pasangan halal. Dan juga tidak boleh jahil, buang-buang waktu atau sia-sia. Dan kata Nabi SAW, فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Kalau dia diajak bertengkar atau dia dicaci maki oleh seseorang, maka dia mengatakan saya sedang ikuti program puasa.
Saya kasih resep teman-teman. Kalau ada yang ajak antum berkelahi atau bertengkar, tinggalkan, biarkan dia bertengkar sama tembok. Ya. Tidak usah dilayani. Kamu begini, kamu pengecut, yang ngomong dia, terserah kamu. Ada saatnya orang itu menunjukkan keperkasaannya di kancah jihad, itu benar. Itu yang Rasulullah SAW contohkan. Di depan kaum muslimin, di depan istri, di depan anak, lembut, baik, santun. Nggak ada kekasaran. Bukan tunjukkan kehebatannya bisa tonjok sana sini, bisa segala macam. Bukan itu. Gitu kan? Rasulullah SAW sangat lemah lembut di kala beliau lagi di kehidupan yang umum, ya, kehidupan kayak kita sekarang. Tapi di kancah peperangan beda. Ya, pada saat akan terjadi perang Badar, beliau menghenuskan pedangnya sambil mengatakan, siapa yang mau memberikan haknya pedang ini, haknya Allah dan Rasul di pedang ini. Hamzah berdiri mengatakan, saya Rasulullah, langsung mau ambil. Nabi SAW tarik. Ya, tarik, nggak dikasih sama Nabi SAW. Nabi ulangi lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri, langsung mau mengambil, kata Nabi SAW. Atau Nabi SAW tarik, nggak dikasih. Ulangi yang ketiga kali, siapa mau memberikan hak Allah dan Rasul di pedang ini? Berdiri lagi, ya, Mikdad. Mikdad ini yang masyhur sekali dengan keberaniannya, sama dengan Hamzah dan Ali, dua-duanya, tiga-tiganya sama luar biasa. Maka dia berdiri mau mengambil, Nabi SAW tarik. Lalu yang keempat, ya, Syammah radhiyallahu anhu, Abu Dujana berkata, ya Rasulullah, sebelum diambil, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Kata Nabi SAW, di kancah peperangan nih, lihat bagaimana ketegasan Nabi di kancah peperangan. Kata Nabi SAW, engkau ambil pedang ini dan engkau hantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Di situ saatnya menunjukkan kekuatan. Tapi sama istri, sama suami, sama anak, sama tetangga, bukan ini, tidak ada tempatnya. Orang mukmin bukan begitu. Bahkan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran tentang ibadur rahman, a'udzubillahi minasyaitonir wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bertengkar sama orang-orang jahil, mereka mengatakan salam. Udah terserah kamu deh, tinggalin saja. Kalau kita diserang tiba-tiba kita bela diri itu berbeda. Tapi nggak usah ikut-ikutan, nggak usah jor-joran, bertengkar, ribut, udahlah nggak usah. Mengalah itu kedewasaan. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan, kehebatan, ya, kedewasaan seseorang ini daripada emosionalnya. Walakinna sur'atu man malaka nafsahu indal ghadab. Tapi justru kedewasaan, keperkasaan, kehebatan itu dinilai pada saat seseorang itu bisa menahan emosinya pada saat dia sedang marah. Orang kalau belajar bela diri, sebenarnya kalau sudah sampai pada tingkat master, dia disuruh kontrol emosi. Itu ilmu tertingginya. Karena kalau dia emosi, hilang semua jurusnya. Orang kalau baru belajar 2-3 jurus, ya digara-gara memang di jalan. Tapi kalau masternya nggak seperti itu. Islam sudah mengajarkan kita, dan Ramadan terapi emosi itu. Kalau kalian sedang diajak bertengkar, dicaci maki, bilang saya sedang ikut program puasa, saya nggak mau ikut-ikutan. Nggak ada ceritanya. Ini mru'un sha'im. Selesai. Ini 4 poin kalau mau jadikan puasa sebagai tameng dari api neraka. Ini amal yang pertama teman-teman sekalian, yaitu berpuasa. Dan usahakan pertahankan semaksimal mungkin ibadah kita puasa ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara berpuasanya mata, berpuasanya telinga, berpuasanya tangan, berpuasanya kemaluan, berpuasanya kaki dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian adalah tarawih. Saya yakin ini sudah kita tahu dan kita kerjakan teman-teman, tapi saya ingin jelaskan secara hukum syar'inya. Tarawih ini sebenarnya artinya raha, santai. Orang Arab mengatakan tarawih atau raha sama, artinya lagi santai. Sebenarnya tarawih, tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama saja. Beda istilah. Jadi sebenarnya itu tahajud yang dimajukan. Kalau dikerjakan di akhir malam namanya tahajud. Dikerjakan di awal malam namanya tarawih. Dan memang tarawih ini dinamakan tarawih, sholat tahajudnya di Ramadan, karena satu-satunya waktu yang kita dibolehkan secara syariat untuk mengerjakan sholat malam setelah ba'diyah isya. Makanya dinamakan tarawih. Kita santai. Fisik kita masih sehat, kita masih mampu lakukan, apalagi rame-rame dikerjakan, semua masjid mengerjakan, maka lebih mudah. Makanya namanya tarawih. Syaratnya sama dengan puasa tadi. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW pandu kita Ramadan kalau sholat tarawih adalah siapa yang mendirikan malam Ramadannya dengan keimanan, artinya
bukan pergi sholat tarawih karena nggak enak sama teman, karena atasan, karena nggak enak sama lingkungan, tidak. Orang semua nggak ada yang tarawih, saya tarawih sendirian pun nggak ada masalah. Dan mengharapkan pahalanya dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dan ini juga teman-teman sekalian adalah terapi yang luar biasa. Bagaimana minimal orang-orang yang tidak pernah tahajud selama setahun, minimal di Ramadan tercatat buku amalnya punya sholat tarawih, punya sholat tahajud. Karena ini sholat yang luar biasa. Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, janganlah pernah kalian tinggalkan tahajud karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Di Ramadan atau di luar Ramadan. Ini garis penting, ini poin penting yang harus kita ketahui. Dan para ulama salaf, para sahabat dan tabi'in menjadikan malam adalah malam hari dengan tahajudnya adalah sesuatu yang paling mereka rindukan. Sampai seseorang antara mereka pada saat bekerja berkata, semangatlah wahai jiwa, karena sebentar lagi malam hari tiba kau akan bertemu dengan Tuhanmu. Karena kita akan munajat. Pada saat subhanallah tahun lalu saya diundang ke Qatar ini, sempat kami diundang ke Istana Raja dan salaman sama Raja, gitu kan. Kemudian saya sempat waktu itu berpikir akan saya ceritakan ke jemaah di Indonesia, kalau sempat ke Qatar dan salaman sama Raja. Waktu saya masuk ke ruangan memang mewah, besar, luas, segala macam istana tersebut, pemeriksaan ketat. Rajanya pun dengan pakaian, dengan gagah dan seterusnya salaman. Setelah itu selesai, orang makan selesai. Terus saya berpikir, apa manfaatnya saya ketemu raja ini? Cuma sebuah kebanggaan, salaman, selesai. Oh, saya pernah ketemu Raja Qatar. Hanya sebatas itu. Waktu Raja Salman datang ke Indonesia, sempat banyak beberapa dai ketemu. Ada beberapa jemaah tanya saya, Ustaz Khalid tidak ketemu Raja Salman. Saya bilang, saya alhamdulillah ketemu Raja tiap hari. Mereka kaget, tiap hari? Kan Raja Salman cuma berapa hari di Jakarta. Saya bilang, bukan raja ini, Malikul Mulk, raja yang sebenarnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nggak sadar teman-teman? Setiap malam Allah azza wa jal datang ke rumah kita. Bukan kita yang datang ke istananya raja. Allah datang ke bumi, ke rumah kita lalu bertanya. Ada yang minta ampun, saya maafkan. Ada yang punya hajat, saya penuhi. Ada yang minta tolong, saya tolong. Kenapa kita sia-siakan? Sebagian ulama salaf mengatakan sungguh jahil sebagian besar dari kaum muslimin mengkhayal bisa mendapatkan rahmat Tuhannya dan masuk ke dalam surga selamat dari neraka, sementara mereka masih sibuk tidur di atas ranjang mereka di malam hari. Artinya boleh kita tidur, tapi itu malam yang luar biasa. Dan dibiasakannya di bulan Ramadan ini terapi buat kita, bangun makan sahur sejam, setengah jam sebelum subuh teman-teman sekalian. Ini adalah waktu yang mustajab doa, sepertiga malam itu. Agar kita nanti setelah Ramadan dipraktikkan ilmu itu, bukan untuk kita tinggalkan. Yang ketiga adalah bersedekah. Sedekah sudah kita tahu. Tentu ada bedanya teman-teman konsep dasarnya kapitalisme dengan Islam. Kapitalis berkata pangkal kaya menabung. Dan banyak umat Islam yang seperti ini konsepnya. Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Kira-kira ketemu nggak antara nabung sama sedekah? Hah? Mana suaranya? Ketemu nggak kira-kira? Yang satu nyimpan, yang satu suruh keluar. Ketemu nggak kira-kira? Orang Islam yang konsepnya sama ini menabung pangkal kaya seperti orang kapitalis, ya begitu-begitu saja terus rezekinya. Islam mengatakan sedekah pangkal kaya, sedekah royal, keluarkan di jalan Allah akan datang bantuan. Makin besar kita keluarkan, maka makin besar terbuka keran dan tanda kutip dari langit untuk turunnya rezeki itu. Teman-teman kalau mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker. Nggak bisa pakai kail kecil. Ini celengan masjid lewat, saya tidak tahu kalau di sini antum ada, mungkin di sini tidak ada celengan masjid. Di Indonesia kan kita masya Allah celengannya, semua masjid ada celengan. Tapi kasih 2.000, 5.000, habis itu minta sama Allah apa? Kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga. 2.000. Bagaimana ini? Mau dapat ikan paus, tapi kailnya kecil. Nggak mungkin, dia juga bisa terjatuh di lautan itu, gitu kan? Sedekah ini perlu dikeluarkan teman-teman sekalian, keluarkan sedekah. Praktekkan teori sederhana ini. Demi Allah kalau antum praktekin, lihat deh bagaimana hasilnya. Kami coba praktekin dalam hidup, luar biasa Allah bukakan pintu. Makin besar kita keluarin, makin besar pintu terbuka. Sudah begitu. Ya. Luar biasa.
Setelah kami terapkan, coba dalam masalah-masalah kehidupan, coba deh praktekin sedekah ini, sedekah itu. Sekarang teman-teman sekalian, dalam hitungan beberapa tahun saja kami di Jakarta, sudah ada alhamdulillah 16 perusahaan yang kami bisa naungi. Itu atas nama saya sendiri. Saya tidak tahu pun dari mana. Tapi saya sangat yakin kena poin itu. Kadang-kadang ada orang miskin di jalan, saya terima amplop ceramah, begitu lewat saya lihat orang susah, kasih langsung, tidak usah buka amplopnya, kasih berapapun jumlahnya terserah dia. Subhanallah, restoran yang saya buka ramai pun pengunjung datang. Allah kasih kuncinya di sana. Tapi kalau selalu 1.000, 2.000, 5.000 ini, ya begitu-begitu terus rezekinya, gitu kan. Sedekah yang besar. Ramadan ini adalah puncaknya sedekah. Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Banyak jenisnya. Saya kasih contoh. Saya tidak tahu di sini tentu sama saja ya, karena di sini rata-rata masya Allah negara kaya, banyak masjid sudah dinaungi oleh pemerintah segala macam. Di Indonesia ini luar biasa dan antum bisa lakukan ini, bisa dikirim uangnya ke Indonesia. Di Ramadan itu banyak sekali masjid yang butuh bantuan. Dan banyak orang di antara kita teman-teman sekalian pada saat Allah mudahkan kakinya datang ke sebuah masjid atau musola, baik di dekat rumahnya atau di pinggir jalan, dan dia temukan masjid itu kerannya bocor, WC-nya kotor, panas, ya, mic-nya rusak atau apalah kekurangan masjid itu, maka yang terjadi kebanyakan kita mencelah rumahnya Allah. Oh, masjid ini kotor, masjid ini tidak bagus, masjid itu mic-nya rusak dan seterusnya. Kalau teman-teman ada tamu datang ke rumah kita lalu dia dapat aib kursi kita sedikit ada lubangnya, lalu dia hina, kira-kira kita marah gak? Bagaimana dengan rumahnya Allah? Allah menyampaikan kaki kita ke masjid itu, ke musola itu bukan untuk menghina, untuk memberikan kesempatan. Andilmu apa di sini? Daripada kita cuma tahu menghina teman-teman sekalian, keluarkan sedekahnya. Saya tonton jamaah di Indonesia, ya. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dalam masalah itu. Saya bilang jemaah sekalian, Bapak Ibu sekarang pergi ke musola dan masjid dekat rumahnya, lihat itu musola, datangin 10-20 menit, datangin, lihat kamar mandinya, kerannya yang rusak ganti. Saya pernah temukan masjid dekat rumah kami di Jakarta Timur, saya masuk kerannya bocor. Saya tanya Pak marbot masjidnya, Pak kenapa? Bocor, kapan? Tadi pagi. Baik, berapa satu keran? 50.000. Kali sekian keran, berapa ongkos kerannya? Sekian. Ini uangnya, silakan. Ini buat Bapak juga sekalian marbotnya dikasih. Udah alhamdulillah, datang sholat setelahnya sudah rapi. Berapa banyak pahala kita dapatkan dari orang wudhu sholat teman-teman sekalian. Dan berapa keran itu? Keramik misalnya, di Indonesia murah sekali. Satu dus 1 meter tuh kalau sudah 100.000 tuh sudah granit kali. Ya. Di atasnya lagi. Kalau keramik ada 50.000. Kamar mandi atau WC di tempat musola dekat rumah kita berapa luasnya sih? 5 kali 5 meter, 25 meter. Berapa duit yang dibutuhin teman-teman sekalian? Keramik, semen, segala macam, anggap 100.000, ongkos kerja anggap 300.000 kali 25 meter. Tapi kita 2 tahun atau 3 tahun mungkin kamar itu dipakai, kita panen pahalanya. Sedekah bisa dilakukan. Daripada cuma tahu menghina saja. Kalau minimal tidak ada duit, mungkin cuma sedikit, panggil marbot masjidnya, bersihin WC-nya ini. Saya mau lihat ini bersih ya. Beliin obat-obat yang biasa pakai bersihin lantai. Kasih duit dia berapa, saya mau tahu ini bersih ya. Biarin dia mengkilatin sama dia. Itu bisa kita kerjakan. Karpet, beli karpet buat masjid teman-teman sekalian. Kami buat program di yayasan, buat karpet buat masjid. Kenapa kita nggak megahkan rumahnya Allah supaya nyaman? Antum sholat di sini kan nyaman, masjid-masjidnya pakai karpet. Kenapa nggak dibuat di Indonesia? Ada karpet di Indonesia yang murah teman-teman, 27.000 atau 30.000 per meter. Bisa kita beli karpetin satu masjid. Kalau mau lebih bagus memang mahal, ada sampai 750.000, ada yang 1 juta per meter tergantung daripada kualitas dari karpetnya. Tapi bisa. Kalaupun tidak, karpet masjid yang sudah ada, coba dicuci, laundrykan, bisa kita lakukan. Banyak hal yang bisa kita lakukan nih. Panas, pasangin AC, berapa sih harga AC? Dan berapa tahun bisa dipakai AC itu garansinya 5 tahun loh. 5 tahun berarti dia umurnya memang sudah 5 tahun menurut perhitungan perusahaan itu sebenarnya. Gitu kan? Bisa 5 tahun dipakai, 5 tahun orang pakai sejuk, baca Quran, per detiknya kita dapat pahala. Orang sholat dan seterusnya. Kenapa tidak dilakukan? Dan sekian banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masalah masjid ini. Itu sedekah. Sedekah yang lain teman-teman sekalian. Coba, sekarang belum telat tentunya, masih Ramadan. Teman-teman transfer uang ke Indonesia. Kasih uang ke kerabat kita terdekat saja. Atau orang tua kita.
Cari tetangga dekat rumah. Dan alhamdulillah di Indonesia ini gampang sekali dapat, gampang sekali. Jadi orang susah, misalnya ada satu keluarga 5 orang, suami istri dengan 3 orang anak. Tanya, beras yang dipakai berapa kilo satu bulan? 20 kilo misalnya. 20 kilo itu di Indonesia teman-teman harganya 200.000 sampai 300.000 rupiah. 20 kilo. Beras, gula, kopi, segala macam beli. Dia pakai sahur dan buka puasa. Kita panen pahalanya. Berapa harganya itu? Tidak seberapa. Kalau mungkin di sini 100 real lah antum kasih, gitu kan. Satu keluarga. Kalau antum biayai 10 keluarga. Sedekah ini penyebab datangnya kekayaan. Kata Nabi SAW, "Mana qasamalu min sadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Artinya kata ulama hadis akan bertambah dan berlipat rezekinya justru karena itu. Dan yang luar biasa teman-teman sekalian adalah membuka puasakan orang lain. Maaf, sebelum saya masuk situ saya mau jelaskan dulu masalah zakat juga. Zakat mal juga sangat tepat kalau antum keluarkan di bulan Ramadan. Ya, jadi ada 2 syarat zakat, ada haul, ada nisab. Haul adalah masa setahun dari harta kita yang disimpan dan diinvestasi, tabungan dan investasi. Ini teman-teman sekalian kalau antum belum niat sebelumnya, mungkin karena belum tahu atau lupa, maka niatkan Ramadan tahun lalu itu adalah awal haul saya. Niat dalam hati sekarang di ruangan ini bisa. Itu adalah awal haul saya. Berarti Ramadan sekarang kita closing buku kita. Berarti kita sudah tahu sekarang sudah setahun masa haul. Lihatlah investasi kita dengan tabungan yang dipakai tidak masuk dalam zakat. Seperti mobil, rumah, apalah, pakaian, semua yang bermerek walaupun mahal tidak ada zakatnya kalau dipakai. Ini 2, dinilai. Kalau syarat kedua nisab, 85 gram emas tercapai, keluarkan zakat 2,5%. Itu kecil sekali ya. Kalau nilainya pun 100 juta cuma 2,5 juta dan itu pembersihan. Zakat artinya pembersihan terhadap harta kita kalau ada hal-hal yang kotor atau yang haram di situ. Keluarkan di Ramadan termasuk dalam sedekah yang umumnya yang besar sekali pahalanya. Juga dalamnya adalah dalam sedekah membuka puasakan orang. Teman-teman sekalian ini hal yang luar biasa, apalagi di Indonesia murah sekali. Antum di sini pun bisa lakukan itu. Buka puasakan orang teman-teman sekalian. Saya di Indonesia sering kasih contoh ini dan antum masih bisa lakukan karena masih Ramadan. 1 dus air mineral di Indonesia yang gelas isinya 48 gelas itu harganya antara 20.000 sampai 30.000 rupiah. Kadang-kadang ada yang masih 18.000 rupiah. 1 dus isi 48 gelas. Anggaplah kita beli merek yang paling bagus 30.000 rupiah 48 gelas. Kita genapkan 50 gelas lah. Masjid dan musola dekat rumah kita tanyain, berapa jumlah orang yang buka puasa? Tanya marbotnya. Misal dia katakan 50 orang. Baik kita kasih 1 dus. Berarti pada hari itu teman-teman sekalian, kita akan panen pahala 51 pahala puasa. Pahala kita sendiri dan pahala 50 orang yang lain. Dan ingat ya, sebagian ulama mengatakan termasuk rahmatnya Allah adalah kalau kita buka puasakan orang yang puasa, kita akan dapat pahala orang itu lengkap. Kalau hari itu dia baca 1 juz Al-Quran, dia puasa, dia sholat 5 waktu, apalah dia silaturahim keluarga, apa saja, semua kita dapat 1 paket. Dengan buka puasain orang, 30.000 rupiah itu kurang 8 real kalau antum di sini mungkin, atau 7 real saja. Sehari. Kalau 50 orang. Kalau kali 1 bulan, kalau 30 hari berarti sekitar 900.000 rupiah. Ya. Tapi kita bisa dapat pahala kalau 1 hari 50 kali 30 1.500 pahala buka puasain orang. Modalnya cuma 900.000 rupiah. Tidak seberapa. Tapi kita bisa panen. Mau lebih besar pahalanya siapin kurma. Karena memang sunnah Nabi SAW kurma. Gitu kan. Cukup banyak kurma. Di Indonesia ada kurma. Kalau di yayasan kami sebarkan. Ya, dan itu banyak jemaah yang ikut. Alhamdulillah 1 dus isinya 10 kilo kurma. Yang cukup bagus. Sekitar 500-600 ribu harganya di Indonesia. Itu kalau kita buka puasakan 50 orang di satu masjid, 1 orang 3 butir per hari bisa 7 hari. Berarti 1 bulan kita butuh 4 dus saja. Ya, kalau 500 ribu itu 2 juta rupiah. Plus tadi air mineral 900 ribu kurang lebih 2.900.000 atau 3 juta rupiah. Kurang dari 1.000 real antum bisa panen pahala 1.500 pahala puasa plus kita 30. Gitu kan. Ini juga saya berbagi itu teman-teman di Indonesia tentunya ya. Karena di sini saya tidak tahu pola hidup antum seperti apa. Tapi ada orang-orang yang susah di Indonesia. Mereka bilang mungkin kami tidak bisa dapatkan pahala buka puasa orang karena kurang duit atau tidak ada duit.
Maka saya tanya, buka puasa di mana? Di masjid dekat rumah. Baik, bisa nggak bantu marbot masjid untuk atur buka puasa? Ini nggak ada modalnya nih. Taruh airnya, bantuin kurmanya, seperti itu. Nggak ada modalnya sama sekali, cuma modal tenaga. Kalau ada orang juga luar biasa, maunya seperti raja-raja dan ratu, sudah tidak ada duitnya, tidak mau sedekah, nggak mau juga bantu marbot, masih bisa dapat pahala. Asal mau. Kalau tidak mau dengan cara ini sudah harus dicambuk ini. Nah, saya bilang di Indonesia, Bapak Ibu kalau duduk di masjid sudah tidak mau bantu marbot masjid, tidak ada duit juga buat buka puasa, begitu duduk sudah ada air dan makanan di depan, coba tukar sama teman di sebelah. Ini air saya, supaya kau dapat pahala saya, ambil air dia supaya dia dapat pahala kita. Selesai. Nggak ada modalnya, cuma pindah-pindahin air. Nah. Kalau ini juga tidak mau cambuk saja ini. Nah. Ini luar biasa. Antum kalau lagi buka puasa, kasih teman di sebelah, ambil pahala dia, tukar-tukaran tuh begitu. Ya. Saya punya pengalaman waktu tahun 1990 teman-teman, awal saya ke Madinah, pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dan saya neteskan air mata waktu itu, luar biasa. Dan sampai hari ini masih sama, dan ini subhanallah fenomena yang hanya bisa dilihat di Madinah. Saya tidak tahu kalau di sini ya, tapi di Madinah ini nyata sekali di Masjid Nabawi. Di Masjid Haram Mekah pun tidak seperti itu loh. Jadi waktu kami awal Ramadan ya, Ramadan pertama tahun 1990 itu saya ajak beberapa teman mahasiswa Indonesia, ayo kita, waktu itu kami 30 orang diterima jadi mahasiswa. Waktu itu saya masih SMA, kemudian yang lain teman-teman sudah kuliah tentunya. Saya bilang sama mereka, kita ke Masjid Nabawi, sholat tarawih sekalian juga buka puasa sana. Turun dari bus, ada tempat di parkir bus kampus 7 km dari Masjid Nabawi, maksudnya jarak kampus kami. Busnya dekat, sekitar 100-200 meter aja dari Masjid Nabawi. Turun nanti habis tarawih dijemput di tempat yang sama. Begitu turun menuju ke Masjid Nabawi, tentu masjidnya belum sehebat sekarang, belum semewah sekarang ya. Waktu itu masih proses pembangunan. Ada banyak orang-orang yang membelakangi Masjid Nabawi dan menghadap ke arah orang yang datang. Maka saya waktu jalan, mendekat ke masjid, saya bertanya-tanya, orang-orang ini kenapa nih, kok membelakangi masjid? Seakan-akan nunggu orang, tapi jumlahnya banyak, gitu kan? Terus saya makin dekat, kok makin merapat orang-orang ini, kayak memang tidak mau kasih kita jalan gitu ya. Begitu saya dekat, saya mau minta jalan, tiba-tiba saya dipeluk sama salah seorang di antara mereka. Teman-teman yang lain juga dipeluk. Saya lihat wajahnya orang ini saya nggak kenal, siapa nih main peluk-peluk aja. Begitu saya dipeluk sama dia, saya lihat wajahnya, dibisikin kalimat di kulit telinga saya ya. Dia bilang, akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat kami. Bahasa itu, minta tolong sama kita buka puasa di tempatnya karena ingin mengejar pahala buka puasain orang tadi. Itu saya terharu luar biasa nih. Ternyata teman-teman di Masjid Nabawi dari awal saf pertama sampai seluruh pelataran itu kerajaan Saudi memberikan izin untuk membuat sufra, buka plastik. Ya, taruh kurma, taruh yogurt, taruh roti segala macam gitu kan. Si ayah atau si kakak lagi menata buka puasa dalam masjid, si adik atau si anak cari mangsa di luar. Baik, tanda kutip ini. Ini kalau saya bilang iya, tangan saya dipegang sampai ke sufrahnya dia. Duduk, terus dia bilang apa? Jangan pindah ke situ. Di depan ada musuh, ada saingannya nih. Ya. Biasa ada orang lihat di depan ada pisang, dia pindah ke situ. Tergantung buat uangnya orang kan gitu. Terus dia bilang, sudah tahu sufra kami ya, biasa kalau datang sini buka puasa sini lagi ya. Seperti itu luar biasa ya. Saya akan coba nanti kirimkan ke Ustaz Syukran insyaallah cuplikan baru tahun ini dikirim salah satu sufra di Madinah. Mungkin beliau bisa share ke grup atau bisa ke teman-teman nantinya. Bisa melihat cuplikan itu luar biasa. Di antaranya begitu. Jadi ada orang juga ajak buka puasa orang, ayo buka puasa di Masjid Nabawi, ayo. Setiap orang mau dekat dicium kepalanya. Silahkan buka puasa, ahlan wa sahlan dulu. Saking gembiranya dia, setiap orang mau masuk dicium kepalanya, dudukin di situ. Jadi di sufrahnya dia. Saking luar biasa. Saya bilang di Indonesia, teman-teman bandingkan dengan keadaan kita. Kadang-kadang sudah dapat giliran dari RT sama RW ini, ya. Diketuk rumahnya di bel. Sudah tiba giliran sebulan 2 kali, begitu dibuka gilirannya Pak, Bu, ya dia masih tanya, ah giliran saya. Seakan-akan aneh dapat giliran dapat pahala kan?
Ini nggak boleh terjadi. Blok masjid dekat rumah sebulan dari saya, datangin RT-nya dan tidak usah bilang dari siapa. Selesai. Kan gitu. Maksudnya kesempatan teman-teman sekalian. Ini penting sekali. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin ghaira an yanqus min ajri sha'imin syai'a." Sampai membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Ini yang ketiga, sedekah. Yang keempat teman-teman sekalian, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan menghafalnya, mentadabburinya. Al-Quran ini teman-teman sekalian bukan tulisan seorang doktor, seorang profesor, seorang penulis novel yang terkenal. Bukan teman-teman sekalian. Ini kalamullah. Ini perkataan sang pencipta langit dan bumi dan pencipta kita yang membuat kita. Bagaimana kita bisa mengenal sang pencipta kalau kita tidak baca kitabnya? Ayat Al-Quran ini luar biasa. Dengarkan baik beberapa ayat yang saya bacakan ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 23. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya hai Muhammad, benar-benar kami turunkan Al-Quran dari langit itu ya. Kalimat nazzalna tanzila ini adalah artinya kami turunkan dengan sebenar-benarnya dari langit. Makna ayat yang lain surah Yusuf surah nomor 12 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami telah turunkan benar-benar Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berakal. Kata ulama adalah orang yang membacanya dan mempelajarinya akan berakal, akan mendapatkan panduan atau petunjuk dalam hidupnya. Juga dalam ayat yang lain, surah Toha, surah nomor 20 ayat 113, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah mengisi di dalamnya janji-janji, ancaman-ancaman agar mereka takut ya, dan mereka bisa mengubah keadaan mereka atau menjadikannya sebagai peringatan. Dan cukup banyak teman-teman sekalian ayat Al-Quran, di antaranya Al-An'am surah nomor 6 ayat 155, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini kitab kami turunkan dari langit penuh dengan berkah, maka ikutilah isi-isinya dan hati-hatilah kalian, tinggalkan larangan-larangannya agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Kalau teman-teman masih ada yang belum tahu kekuatan Al-Quran, dengarkan baik-baik firman Allah yang lain. Surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Hasyr 59 ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, maka niscaya kalian akan melihat gunung tersebut tunduk karena khusyuk atau tunduk kepada Allah. Dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka berfikir. Juga dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 31. Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 31, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Al-ayat. Yang artinya kalau ada kitab yang bisa meluluhkan gunung-gunung, membelah bumi dan juga mengajak bicara atau membuat orang mati bicara, itu adalah Al-Quran. Juga dalam surah Al-Isra surah nomor 17 ayat 45, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau engkau membaca Al-Quran hai Muhammad, dan tentu pengikutnya juga kita termasuk, maka kami jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman ada penutup sehingga mereka tidak bisa mengganggumu. Juga disebutkan Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 82, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat dan juga
karunia bagi orang beriman dan tidak akan menambah ya orang-orang zalim kecuali kerugian. Karena orang zalim meninggalkan itu. Ya. Dalam surah Isra juga surah nomor 17 ayat 88, tadi ayat 82, ini 88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal insu ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Katakanlah hai Muhammad, kalau seluruh manusia dan seluruh jin bersatu lalu mereka mau coba datangkan seperti Al-Quran ini, maka mereka tidak akan pernah mendapat mendatangkannya walaupun seseorang di antara mereka saling terlihat satu sama lain, saling dukung-mendukung atau saling kerjasama. Juga dalam surah yang lain, surah Hud, surah nomor 11 ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba datangkan 10 surah saja yang mirip dengan Al-Quran kalau kalian mampu. Allah menantang para pujangga Arab di sini. Dan berdoalah, minta kepada selain Allah yang kalian mampu kalau kalian benar-benar jujur. Dan sekian banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang dahsyatnya Al-Quran itu dan bagaimana kekuatannya yang luar biasa. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita, minimal. Yang pertama kalau saya simpulkan adalah membacanya. Ini kita dianjurkan membaca teman-teman dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas. 114 surah berurut. Ngerti nggak ngerti baca. Yang penting tahu bacaannya. Huruf hijaiyahnya benar, belajar tajwidnya, idgham, ikhfa'nya, iqlabnya dan seterusnya. Belajar. Ya, di sini Masya Allah ada Ustaz Syukran bisa dijadikan sebagai rujukan. Gitu kan? Dan teman-teman yang lain dari para imam-imam misalnya atau para muadzin kita yang memang sudah tahu bisa diminta tolong waktu seminggu sekali atau belajar. Ya, atau Ramadan ini belajar di waktu-waktu lowong. Artinya membaca, ya. Dan membaca sampai mengkhatam ini adalah ibadah. Di Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran 60 kali. Artinya sehari 2 kali. Pagi sehari, malam sehari. Antum berapa kali? Ramadan. Di luar Ramadan beliau khatam sehari sekali. Gitu kan? Lebih hebat lagi dari itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengkhatam 30 juz Al-Quran di rakaat terakhir witir. Yang antum biasa baca qul huwallahu ahad itu, itu 30 juz Utsman bin Affan. Mungkin antum bertanya, bagaimana bisa Ustaz? Bisa. Allah berkahi. Kalau kita biasa fokus ke satu ibadah teman-teman sekalian, maka Allah akan bukakan banyak sekali di poin ibadah itu jalan-jalan. Misal gini, kita biasa berdoa, rutin kita berdoa. Nanti Allah akan bukakan melalui lisan kita dan hati kita kalimat-kalimat doa yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Karena kita rutin kerjakan itu. Kalau kita rutin sedekah, nanti Allah akan bukakan pintu-pintu pahala lain di sedekah itu sendiri. Tiba-tiba kita jadi bisa berterfikir, sebelumnya tidak terfikir ya. Tiba-tiba kita berfikir untuk memberikan kepada si fulan, memberikan si fulan, jadwalkan ini dan seterusnya. Begitulah seterusnya. Ya. Yang kedua teman-teman, tadabbur. Tadabbur artinya mengambil terjemahannya dan tafsirnya, kandungan hukumnya. Tapi ini agak berbeda metodenya. Ini cukup 10 ayat per hari, nggak usah lebih. 10 ayat teman-teman, ini nggak ambil waktu banyak. 10 ayat. Baca terjemahan, baca juga tafsirnya atau baca kandungan hukum-hukumnya. Sekarang sudah ada Al-Quran di Indonesia dijual terjemahan, ada terjemah Quran terjemahan dan ada juga tafsir, ada sebabun nuzul, kadang-kadang diikuti dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Ini dibaca, itu penting, ada 10 ayat. Dan ini boleh kita pilih dari surah yang paling kita suka. Jadi teman-teman paling suka surah mana? Jadi saya sarankan buka daftar isi Al-Quran 114 surah, cari surah yang paling tanda kutip menggelitik kita. Misal akhwat kita ibu-ibu mau baca tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Bapak di sini mau baca tentang laki-laki, misalnya nama-nama Nabi ada surah Muhammad, surah Ibrahim, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf. Mau baca tentang hari kiamat ada Al-Haqqah, ada Al-Qiyamah. Mau baca tentang malaikat ada An-Naziat, ada Al-Mursalat. Mau baca tentang hewan-hewan ada Al-Ankabut, laba-laba, ada An-Naml, semut, ada An-Nahl, lebah, ada Al-Fil, gajah, ada Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa Al-Quran menyebutkan nama-nama hewan ini? Pilih surah-surah yang paling tanda kutip menggelitik kita
Mulai baca 10 ayat saja. 10 ayat saja per hari. Ini makan waktu 10-15 menit. Baca, kemudian baca terjemahannya. Al-Quran punya 6.000 sekian ayat teman-teman sekalian. Kalau kita tadabburi satu hari 10 ayat, berarti sebulan kita punya 300 ayat. Setahun kali 12 kita punya 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun kita sudah mengkhatam 30 juz Al-Quran dengan tafsirnya. Hanya 10 ayat per hari. Hak yang ketiga, menghafalnya. Syaitan sering menggoda kita mengatakan Al-Quran 30 juz, tebal, susah. Ini syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai dulu. Mulai hafal, tambah. Tidak ada orang hafal 30 juz teman-teman, lupa 30 juz itu enggak ada. Orang lupa sambungan ayat iya. Imam Haram aja sudah hafal dari kecil kadang-kadang lupa kok. Tapi yang dilupa sambungan ayat, tinggal kita lihat lagi habis sholat gitu kan. Hafal, dan metode hafalnya yang paling sederhana. Kalau dari saya triknya ini 10 ayat per hari, sama 10 ayat per hari, nggak usah lebih, nggak usah baca langsung hafal langsung satu surah, 10 ayat seperti tadabbur tadi. Pilih surah yang paling bapak ibu suka, misal surah Al-Ankabut, laba-laba. Kenapa Allah sebut laba-laba? Saya mau mulai hafal 10 ayat, dihafal 10 ayat. 10 ayat ini teman-teman, kalau antum sholat duha 2 rakaat, 5 ayat pertama, 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua. Kalau antum sholat 4 rakaat, ulangi lagi. Kalau sholat sampai 8 rakaat, Masya Allah, ulangi setiap sholat. Qobliyah duhur bisa dibaca, ba'diyah duhur bisa dibaca. Kalau ibu-ibu malah di sholat duhurnya karena di rumah bisa dibaca. Kalau satu hari kita baca terus 10 ayat itu, 5 ayat di rakaat pertama, 5 ayat di rakaat kedua, sampai sholat tahajud teman-teman sekalian, sudah dihafal di luar kepala sebenarnya. Ya, 10 ayat. Besok 10 ayat lagi. Kalau kita lakukan ini, sebulan kita punya 300 ayat. Kalau kita pilih surah yang 30 ayat, kita punya 10 surah tambahan. Kalau 1 tahun, 3.600 ayat, kurang dari 2 tahun antum sudah hafal Al-Quran. Yang penting penyakit al-malas dihilangkan. Ini penyakit yang na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Penyakit yang luar biasa. Malas, ya. Tidak mau memulainya. Dalam pepatah bisa dikatakan jarib ta'rif. Coba kau akan tahu. Kau tidak pernah coba bagaimana caranya. Belum hafal sudah katakan saya nggak bisa. Itu nggak mungkin. Ya. Harus kita bisa. Otak manusia teman-teman, urat saraf kita diteliti oleh sebagian ilmuwan. Saya pernah lihat sendiri cuplikan penelitiannya. Itu urat saraf kita, satu urat saraf manusia cukup untuk menampung semua buku yang pernah dikarang oleh manusia. Apalagi kita punya miliaran urat saraf ini. Luar biasa. Di otak manusia ini ada sesuatu, ada seperti urat saraf agak tebal, ya, diberikan gambaran dulu di tengah otak. Itu bisa seperti memori, bisa menampung teman-teman sekalian. Kalau saya tidak salah, 300 tahun film diputar non-stop. 300 tahun. Jadi kita tidak kehabisan memori sebenarnya. Itu syaitan saja. Jangankan Al-Quran, semua buku kita bisa hafal. Jadi coba mulai, gitu kan? Mulai, ini hafal, penting. Kemudian teman-teman sekalian, yang keempat adalah mengamalkan isinya. Ini haknya Al-Quran. Ini harus diberikan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk itu. Yang belum bisa baca, belajar baca. Yang sudah bisa baca, Alhamdulillah mengkhatamnya, kemudian menghafalnya, mentadabburinya adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Mulai dulu. Pasti akan ada hasil, menjadda wajad. Siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan. Ya. Yang keempat teman-teman sekalian, di bulan Ramadan, setelah puasa, setelah tarawih, setelah sedekah, setelah baca Al-Quran, yang keempat, yang kelima sekarang ya. Yang kelima adalah beritikaf. Itikaf artinya mengikat diri di masjid. Khusus untuk Allah pada saat itu. HP sudah dilepas, semua kesibukan dunia buang di luar masjid. Maksudnya dalam masjid cuma tahu berdoa, berzikir, baca Quran, sholat, sujud kepada Allah. Itu saja. Di luar Ramadan, dianjurkan itikaf minimal mengikat 2 waktu sholat. Misalnya duhur ke asar, maghrib ke isya. Di sini antum kalau pulang kerja, masuk masjid, duduklah sebentar. Apalagi maghrib isya waktu yang pendek, gitu kan. Tunggu waktu itu teman-teman. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, kalau seseorang bila sholat, ya,
dan dia menunggu sholat setelahnya, tidak ada yang menghalanginya untuk pulang ke rumahnya kecuali karena nunggu sholat itu, maka dicatat antara dua sholat itu dia sedang sholat sepanjang itu. Jadi seperti kita non-stop sholat terus. Gitu kan. Kalau di Ramadan teman-teman dianjurkan minimal satu malam, dan itu dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Maksimalnya 10 malam berturut-turut. Puasa 19 sudah masuk masjid, nginap di masjid tidak keluar kecuali setelah sholat Idul Fitri. Tapi kalau ini tidak bisa dilakukan, minimal antum cari malam-malam ganjil. Dan akhwat juga bisa, bukan tidak boleh. Disebutkan dalam riwayat Bukhari kalau ummahatil mu'minin Aisyah, Hafsah dan ummahat yang lain radhiyallahu anhunna itu beriktikaf setelah meninggalnya Nabi SAW. Yang penting tentu ada syaratnya, tidak boleh ada fitnah, masjidnya aman, bukan jarak safar, ya, izin sama orang tuanya kalau mau nikah, kalau sama suaminya kalau sudah menikah dan seterusnya. Ada syarat-syarat tertentu, aman dari fitnah, karena dia tidur nanti harus ada hijab segala macam, aman. Kalau tidak nggak boleh sama sekali. Tapi saya pernah lakukan di Indonesia, saya pernah lakukan dengan istri saya sama anak-anak, karena masjid yang paling dekat dengan saya ada masjid besar ya, di dekat rumah. Saya keluar habis maghrib, kemudian bawa termos, ada tehnya, ada bawa makanan segala macam. Tiba di masjid itu menjelang azan Isya. Kami sholat Isya dan di situ ternyata banyak sekali. Kita bawa berbadan kecil, keluarga-keluarga banyak gitu. Masjid memang sudah disiapin untuk orang itikaf. Di malam-malam ganjil, kalau tidak bisa 10 malam berturut-turut, sholat Isya berjamaah, sholat tarawih, sholat tarawih baca Al-Quran, ngobrol sama keluarga, nggak ada masalah. Ceritakan kepada anak-anak kisah Nabi, kisah para sahabat. Kamu istirahat juga boleh. Jam 1 malam biasanya ada tahajud sampai jam 3. Makan sahur habis subuh bisa pulang ke rumah. Ya, bisa dilakukan, gitu kan? Kalau di sini mungkin ada masjid disiapin begitu luar biasa, antum bisa pakai di waktu itikaf, ya, di waktu malam ganjil, apalagi malam 27. Kalau Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia bersumpah kalau Lailatul Qadar terjadi di malam 27, tapi yang jelas para ulama mengatakan terjadinya di malam-malam ganjil karena Rasulullah SAW bersabda, kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Dan riwayat Bukhari juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau tiba 10 terakhir Ramadan Rasulullah SAW lebih mengeraskan ikatan sarungnya. Kemudian teman-teman sekalian, masuk setelahnya yang ke-6 adalah coba menunggu sholat habis subuh sampai terbit matahari atau syuruk. Mungkin ini teman-teman sudah ada yang sering lakukan ya. Tapi ini kalau yang belum lakukan bisa terapi di Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam masalah hadis ini, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dia duduk berzikir, mana berzikir bisa hadiri majelis ilmu, bisa baca Quran, bisa baca zikir pagi sore, atau saling menasihatin sama muslim, atau berbicara hal-hal yang tidak berbau maksiat, bisa masuk di dalamnya sampai terbit matahari di waktu syuruk, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat. Ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan ini dinamakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha, ya. Intinya dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Dia akan diberikan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap hari kita bisa dapat pahala haji dan umroh asal kita lakukan perbuatan ini. Kalau antum sibuk benar-benar, sekali lagi cari hari liburnya. Hari libur kita lakukan, luangkan waktu ya. Tadi saya minta kepada Ustaz Syukran masalah jadwal sholat. Kalau saya tidak salah syuruk jam berapa tadi? Jam 4 ya? Hah? 4.43 ya, kurang lebih lah 4.43 ya. Kalau subuh kita anggap sholatnya jam 3 kali ya, Jam 3. kurang lebih sejam lah, umumnya biasa sejam itu, sejam 10 menit biasanya begitu ya. Selanjutnya yang ke-7 teman-teman sekalian, dan ini saya sangat anjurkan, terutama teman-teman sudah dekat sekali dengan Saudi, umroh Ramadan. Yang ke-7 adalah ibadah yang dianjurkan, umroh di bulan Ramadan. Ini setiap Ramadan pergi teman-teman sekalian. Ya, kalau haji mungkin antum tadi saya sempat tanya Akh Salim, katanya di sini harus daftar dulu kan gitu. Kalau haji baiklah. Sekarang umroh. Kalau teman-teman sibuk betul, TikTok saja, pergi umroh bisa balik lagi kok. Apalagi dekat sekali, gitu kan? Itu luar biasa pahalanya. Pahalanya sama dengan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Riwayat lain adalah ditambah dengan hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan pahalanya, pahala haji. Riwayat lain sama dengan haji bersamaku. 6 hari haji
tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah bisa didapatkan pahalanya dengan maaf 2 atau 3 jam umroh Ramadan. Ya, ini bisa dilakukan luar biasa. Kalau di Indonesia saya bisa lakukan program itu. Saya pernah buatkan beberapa pejabat kita karena sangat sibuk. Saya bilang umroh Ramadan Pak, jangan tidak umroh. Saya sibuk kerja, baik, ada solusinya. Berangkat kalau dari Indonesia ya, ada pesawat Garuda atau Saudia jam 11 pagi berangkat. Tiba di Jeddah itu jam 5 sore. Keluar dengan imigrasi kurang lebih Isya, jam setengah 9 malam atau jam 8 malam keluar. Tiba di Mekah masih bisa dapat tarawih. Umrah malam itu. Nginap hari Sabtu sholat di Mekah. Duhur dan asar jamak, qasar takdim, berangkat ke Madinah. Insya Allah tiba sebelum maghrib, isya, tarawih sampai subuh sholat lagi di Madinah. Hari Ahad sudah bisa pulang ke Indonesia. Kalau mau, kalau buru-buru pun tidak bisa ke Madinah, maka minimal sudah lakukan umrohnya. Ini kalau betul-betul padat sekali jadwalnya. Berangkat umrah, apalagi yang di sini dekat sekali. Kalau Indonesia aja bisa, bagaimana antum di sini? Umrah teman-teman sekalian. Itu ibadah haji. Dan ingat, haji dan umrah sebab kekayaan. Renungi baik-baik hadis Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup. Kata ulama hadis, penyakit, masalah, kesedihan, gundah, gelisah, dan kemiskinan. Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Itu hadis sahih, riwayat Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Tabarani. Jadi hadis ini harus diramalkan teman-teman sekalian. Tidak ada orang pulang umrah, pulang haji itu miskin, tidak ada. Jadi jangan khawatir. Kalau antum bertanya, ada saya mau nabung uang dengan umrah, mana yang saya lakukan? Saya katakan umrah. Luar biasa. Saya pernah berbicara sama satu jemaah saya umrah dari Indonesia. Waktu itu kami umrah, kebetulan bintang 5, biayanya sekitar 35 juta. Orang ini juga Masya Allah orang mampu. Saya pulang sholat duhur bersama beliau dari Masjid Haram Mekah. Habis makan siang, waktu itu bukan Ramadan tentunya. Kemudian saya masuk kamar hotel, lalu saya bicara sama dia, Pak, mau nggak saya hitungkan pahala yang Bapak dapatkan? Dia bilang, bisa gitu Ustaz. Saya bilang, yang ada dalilnya saja. Baik, saya mau, dia bilang. Baik, Bapak bayar berapa umrohnya? 35 juta. Mahal nggak Pak? Ya sedang, kata beliau orang mampu. Saya bilang, tadi kita sholat di Masjid Haram Mekah ini, sudah tahu nggak hadisnya Pak? Ada hadis yang berbunyi, sholat di Masjid Haram Mekah pahalanya sama dengan 100.000 sholat dibandingkan tempat lain. Kalau kita hitung ini 100.000 adalah hari, karena kan sholat duhur cuma sekali sehari, sholat asar cuma sekali sehari. Sebagian ulama mengatakan 100.000 ini bukan cuma 100.000 kali lipat, tapi 100.000 hari. Kalau 100.000 hari teman-teman, angka 100.000 dibagi pakai kalkulator jumlah hari 1 tahun 365 hari, akan keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat di Masjid Haram Mekah, kalau kita hitung dalam jumlah hari, satu sholat sama dengan 274 tahun di sini atau di Indonesia. Itu kalau sendiri. Kalau berjamaah bagaimana? Hadits Nabi SAW. Sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di masjidnya, di pasarnya, di rumahnya, di pasarnya, dan di masjidnya, banding masjidnya adalah 25 kali lipat. Kalau 274 tahun dikali 25, 6.510 tahun. Kalau antum bagi dengan uang antum keluarkan, tidak ada nilainya sama sekali. Berapa sih? Padahal sudah masuk include tiket, hotel, transportasi, makan, dan seterusnya. Ada hadis yang lain, sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah, bandingannya 27 derajat. Perhatikan kalimat 25 kali lipat tadi beda dengan 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 27 derajat adalah 1 derajatnya nanti di surga. Perbedaannya itu antara satu jarak dengan jarak yang lain. Derajat ini 500 tahun. Berarti perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah 12.000 tahun. Itu luar biasa itu. Di Masjid Haram itu. Kenapa nggak pergi ke sana teman-teman? Pahalanya besar. Uang yang kita keluarkan sedekah. Umrohnya sama dengan ibadah haji. Apa alasan lagi tidak mau pergi? Gitu kan? Sangat mudah. Ini penyakit yang harus dihilangkan. Selalu bermalas-malasan, selalu mengikuti syaitan, tidak mau, ini harus dilawan. Ya. Yang kedelapan, mengejar Lailatul Qadar teman-teman sekalian. Tentu ini sudah masyhur tadi, mirip dengan itikaf tadi ya. Tapi anggap kalau orang tidak itikaf,
Akhwat kita misalnya ada yang berhalangan, haid, tidak bisa, nifas. Tentu akhwat kita yang berhalangan, akhwat di atas sana, kalau lagi berhalangan, maka yang Anda tinggalkan yang dilarang saja. Sholat, puasa, menyentuh mushaf dengan tangan secara langsung. Kan gitu. Tapi sedekah, mengulangi hafalan Quran, apalagi sekarang Syekh Jibril telah mengeluarkan fatwa yang masyhur, ya, dan kalau saya salah juga Syekh Utsaimin menyebutkan masalah itu tentang bolehnya dan program Al-Quran di HP tidak dihitung Al-Quran, tapi dia dihitung HP. Maka bisa orang haid membaca ini kemudahan dari Allah SWT. Yang tadinya kalau mushaf mereka tidak bisa. Tapi yang lain silakan, uduk sebelum tidur, ya terus lakukan, buka puasakan orang, semua dikerjakan. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil Ramadan, dan kita sudah tahu dalam surah Al-Qadr. Qadar artinya kemuliaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya ini? Maknanya kata ulama tafsir, 1000 bulan artinya amal-amal itu akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Misal, antum pas mengucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan. Dan kalau dihitung dalam tahun sama dengan 83 tahun, 83 tahun plus 4 bulan. Kita sedekah, misalnya di sini antum 10 real, 20 real, 100 real, 1000 real, sama dengan disodokahkan itu 1000 bulan atau 83 tahun. Apa saja, buka puasain orang, apa saja semua pahalanya sama dengan itu. Tambah lagi Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain untuk membawa seluruh perkara yang Allah perintahkan. Kata ulama tafsir, yang dimaksud adalah seluruh perkara setahun, keselamatannya, berkahnya, rezekinya, gitu kan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu malaikat semua akan nunggu sampai terbitnya matahari, atau sampai subuh. Jadi kita punya kesempatan sepanjang malam untuk memohon itu. Yang sangat dianjurkan dua pada saat Lailatul Qadar. Yang pertama sholat malam tahajudnya. Sholat tahajudnya di malam hari. Makanya biasanya masjid-masjid itu ada tarawih, ada juga tahajud dilakukan, gitu kan. Dan perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, sholat malam ini pendapat yang paling kuat adalah tidak ada jumlah rakaat tertentunya. Itu pendapat yang paling rajih sebenarnya. Karena hadis Nabi SAW, qiyamul lail mathna, sholat malam 2 rakaat ini menandakan tidak ada batasnya. Dalam Syiar Alam Nubala disebutkan, Imam Ahmad rahimahullah sholat malam 300 rakaat. Dan di akhir hidup beliau, pada saat beliau sudah lemah sekali, beliau mengurangi jadi 150 rakaat. Gitu kan. Masalah kasus Aisyah radhiyallahu berkata, bahwasanya dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah di Ramadan atau di luar Ramadan menambah lebih dari 11 rakaat. Kata ulama hadis ditafsir, dimaknakan ini hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha salah satu dari istri baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, radhiyallahu anha. Tapi Nabi punya istri banyak, 11 orang, gitu kan. Aisyah mendapatkan giliran malam. Aisyah mendapatkan memang 2 malam radhiyallahu anha karena Ummu Salamah memberikan malamnya. Tapi Nabi SAW bertemu dengan Aisyah per 10 malam sekali. Dan Aisyah menceritakan tentang sholat malamnya Nabi kalau lagi bersama dia. Karena di istri lain beliau tidak tahu. Makanya Aisyah ceritakan ini. Dibuktikan ada riwayat Bukhari yang lain berbunyi, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah sholat malam 13 rakaat. Kok bisa? Riwayat pertama 11, riwayat kedua 13. Karena kata para ulama hadis, riwayat yang kedua membuktikan ada beberapa malam yang diriwayatkan oleh Aisyah melihat Nabi SAW 13. Pernah disampaikan 11 orang sudah hafal, disampaikan 13 orang juga hafal. Maka ini semua tidak ada larangan. Dan perilaku Umar bin Khattab mengerjakan 23 rakaat adalah mengambil dari perilaku yang mengambil daripada penyampaian dari Hafsah anaknya sendiri yang merupakan istri Nabi SAW juga. Makanya Umar bin Khattab mengerjakan sampai 23 rakaat dan beliau berpegang pada hadis Nabi SAW, qiyamul lail mathna. Artinya teman-teman ini terbuka. Boleh 11, boleh 13, boleh 23 dan seterusnya. Walaupun ulama hadis mengatakan kalau orang mau baik, mau lebih sempurna, usahakan jangan lebih dari perbuatan Umar radhiyallahu anhu 23 rakaat. Hanya saja
Sekarang di Mekah dan di Madinah sudah dikerjakan di 10 terakhir Ramadan itu 33 rakaat. 20 rakaat tarawih, nanti sholat tahajud dilakukan lagi 11 rakaat. Gitu kan? Kurang lebih ya, 31 berarti dia, 31 rakaat. Ini yang dikerjakan. Hanya saja di sholat tarawih sudah tidak ada witir, nanti witirnya dikerjakan di sholat tahajudnya karena memang Nabi SAW mengatakan la witra ini fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Kata Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan tahajud malam, sholat di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa. Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini amal yang pertama, kita dirikan sholat malam. Tentu semua ibadah dianjurkan ya, karena dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Yang kedua, jangan pernah luputkan ucapan kita, karena semua kita pasti akan lalui Lailatul Qadar selama kita hidup. Karena Lailatul Qadar adalah malam-malam dari malam-malam akhir Ramadan. Semua kita pasti akan lalui. Maka teman-teman sekalian, riwayat yang lain riwayat sahih disebutkan Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan kalau saya dapatkan malam itu? Kata Nabi SAW, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau pemaaf dan aku suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kata para ulama hadis, kenapa doa ini yang Rasulullah SAW pandu? Maknanya adalah, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku ya 1000 bulan, baik itu ke belakang atau ke depan. Bisa makna seperti itu. Jadi maknanya luar biasa. Kalau dosa-dosa kita tidak sampai 83 tahun ke depan, maka bisa berganti menjadi pahala yang besar karena tidak dipakai untuk membersihkan dosa-dosa. Ya, itu maknanya. Jadi teman-teman sekalian, ini saran saya dan sedikit saya memaksa ini. Saya tidak tahu di sini poin antum, tapi kalau di Indonesia saya katakan itu karena di Indonesia ini sering terjadi. Beli baju lebaran sekarang. Jangan beli di 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan nginap di masjid, bukan di pasar, bukan di mall. Menjelang lebaran tukang jahit banyak tutup. Harga sudah mahal. Modelnya biasa sudah habis. Sekarang enak, lapang, lowong. Apalagi sebelum Idul Fitri. Kalau di Indonesia saya bilang, kalau bapak ibu takut baju lebarannya dipakai, taruh di hanggar tulis baju lebaran. Gak bakal dipakai itu. Kalau masalah diskon teman-teman sekalian, itu diskon sampai hari kiamat gak bakal habis. Selama ada pasar ada diskon. Kalau pernah lihat di Indonesia, ada toko-toko sudah 5 tahun dia buka, 5 tahun 70% tertulis terus. Nggak pernah dicabut-cabut spanduknya. Selama ada pasar ada diskon, nggak pernah habis. Jadi nggak usah terpengaruh dengan masalah itu. Karena 10 terakhir Ramadan saatnya kita etika, mengikat diri di masjid teman-teman. Bukan habisin waktu hal sia-sia. Yang kesembilan teman-teman adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak istighfar, doa, ya, terutama di waktu-waktu yang sangat ditekankan. Seperti misalnya doa. Tentu kita kalau puasa ada hadis umum global dari riwayat Imam Ahmad berbunyi, sesungguhnya bagi orang yang puasa ada doa yang tidak doa orang yang puasa tidak ditolak, begitu, tidak tertolak. Ada riwayat lain yang mengatakan sesungguhnya orang yang puasa memiliki doa yang mustajab di saat dia buka puasa. Gitu kan? Tapi anjuran para ulama adalah bagaimana dia mulai berdoa kayak kita sebentar habis asar, gitu kan? Nah, maaf, kayak tadi ini, kayak waktu ini sekarang habis asar sampai menjelang buka puasa, ini waktu-waktu yang luar biasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat sudah terdengar azan ini terbalik, kita harus segera baca bismillah, kemudian konsumsi makanan kita, baik itu air putih atau kurma, sunnahnya kurma atau air putih, ini kan kita mulainya. Kemudian kita membaca zahabat zama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah basah urat-urat saraf kami, gitu kan? Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat saraf kami dan telah dicatat pahala dengan izin Allah, gitu kan? Ini dianjurkan. Maka kita dianjurkan segera buka puasa. Bukan saja lagi memperbanyak doa pada saat itu. Karena ada sebagian orang di Indonesia sudah azan berdoa dulu. Sampai terlambat 10 menit, 15 menit, ini keliru, ya. Mesti kita berdoa sebelumnya.
pada saat sudah azan kita harus segera buka puasa. Sabda Nabi SAW, manusia masih dalam keadaan sehat dan juga memanen pahala yang banyak selama mereka menerlambatkan sahur sampai menjelang azan subuh dan mereka menyegerakan buka puasa. Ya, ini penting. Kemudian di waktu-waktu sahur teman-teman sekalian perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu suhar atau waktu subuh tadi menjelang subuh itu, di waktu orang makan sahur, di waktu orang sholat tahajud, mereka banyak beristighfar kepada Allah karena Allah akan memaafkan dosa-dosa. Dimaafkan dosa artinya apa? Bersih dari semua kesalahan dan akan dimulai hidupnya baru lagi. Ini yang sangat dianjurkan tentunya. Kalau Syekh Munajjid ya, ini menulis dalam buku beliau ditambah dengan yang ke-10 adalah tidak melakukan hal yang sia-sia. Dan saya sudah jelaskan dari contohnya, hal sia-sia membuang-buang waktu yang kosong, tidur, yang memperbanyak hal yang buang-buang waktu di pasar. Ini termasuk hal-hal yang memang sangat dianjurkan untuk dijauhi tentunya. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan sekarang tentang masalah Ramadan bersama Rasulullah SAW, tentang apa yang beliau sampaikan berhubungan dengan sambutan Ramadan, tentang penelitian medis masalah kesehatan Ramadan atau puasa, kemudian 10 amal yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW dan beliau sendiri tentu mempraktekkan masalah itu. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala, dan semoga yang sakit diangkat penyakitnya, yang jadi hutang dilunasi hutangnya, yang sedang menghadapi masalah apapun diangkat oleh Sang Pencipta Allah dan diberkahi sisa umur kita ini dengan amal saleh. Dan kita mendoakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan seluruh wilayah diberikan pemimpin muslim yang adil dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga perselisihan umat Islam di Indonesia bisa diangkat dan disatukan di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Siapapun yang berusaha untuk menyakiti kaum muslimin atau menghina Islam atau mengatur tipu daya untuk kaum muslimin, semua dikembalikan kepada pelakunya masing-masing, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, menasihkan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.